balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul True. Vignes yang seorang jurnalis investigasi mendapati kabar bahwa ayahnya kini telah meninggal. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Nur Riz Miftah 4605, Titin Juarsi 2617, Yulianti Jibril, TV Tanggung Guh 607, Anis Karsi 9814. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Vignes yang mempelajari kematian ayahnya diakibatkan karena arus listrik tegangan tinggi tak percaya begitu saja karena dia mulai menemukan beberapa kejanggalan terkait kematian sang ayah. Lalu, mampukah Vignes mengungkap kebenaran kematian ayahnya dan investigasi Vignes pun dimulai. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Cerita dimulai di mana kita melihat seorang pemuda bernama Vignes pulang ke rumahnya. Dia mendapati ibunya sedang berduka karena ayahnya baru saja meninggal dunia. Diketahui, Vignes baru saja pulang dari rumah sakit karena terkena serangan jantung saat bekerja. Dia memeluk ibunya yang terlihat sangat terpukul dengan kepergian sang ayah. Saat Vignes menanyakan keberadaan jenazah ayahnya, ibunya menjawab jika ayahnya sudah dikremasi karena bila menunggu Vignes itu tak akan mungkin. Vignes bertanya apa penyebab kematian sang ayah. Ibunya menjawab jika ayahnya ditemukan terbujur kaku di ujung jalan dekat peternakan unggas karena kesetrum listrik. Keesokan harinya, Vignes menemui teman masa kecilnya yang bernama Mani. Mani meminta maaf karena sudah menggantikan Vignes menyelesaikan ritual terakhir ayahnya. Vignes pun mengerti dan berterima kasih kepada Mani. Dia pun bertanya di mana lokasi mereka menemukan tubuh ayahnya dan Mani pun mengajaknya untuk menunjukkannya. Mereka pun sampai dan Vignes mencoba mencari petunjuk di TKP. Diketahui Vignes adalah jurnalis investigasi. Dia pun melakukan penyidikan karena menurutnya ada kejanggalan dengan kematian ayahnya. Dia pun mengumpulkan barang bukti yaitu botol minuman, bungkus rokok, dan sebuah sendal yang diyakini semua itu milik ayahnya. Terlihat dia pun menemukan kabel listrik. Dia bertanya kepada Mani, apa Mani percaya kalau ayahnya meninggal kesetrum atau disetrum. Mani pun tak mengerti apa yang dibicarakan Vignes. Dia percaya ayah Vignes meninggal karena tersetrum. Lagi pula, siapa yang berani sengaja menyetrumnya? Secara ayah Vignes adalah ketua desa ini yang paling dihormati. Tapi Vignes memperlihatkan sebuah jam tangan. Dia berkata kalau jam ini dia beli di London sebagai hadiah ulang tahun ayahnya tahun lalu. Dan tak ada yang tahu dengan kelebihan jam ini selain dirinya. Ternyata jam itu akan berhenti bila mana detak jantung orang yang memakainya pun berhenti. Di jam itu menunjukkan pukul 9:30. Tapi di laporan postmortem ayahnya dinyatakan meninggal pukul 10:30 malam. Dia yakin ayahnya sengaja dibunuh. Vignes selalu memajang seluruh foto orang yang ada di desanya untuk mengetahui jelas siapa mereka dan bagaimana hubungannya dengan ayahnya. Dia pun memasang sebuah kamera kecil di salah satu tempat agar mengetahui pergerakan yang mencurigakan. Suatu malam, saat dia pulang, seorang warga yang suka mabuk mencoba memberitahu bagaimana ayah Vignes meninggal. Dia pun memanggil Vignes, tapi seseorang membekap mulutnya sambil menyeretnya. Vignes yang curiga segera pulang ke rumahnya. Dia pun memeriksa kamera yang dia pasang sebelumnya dan terlihat orang yang sempat memanggilnya dibekap dan diseret seseorang. Dia pun kembali ke tempat itu dan mencoba memasang penyadap suara agar dia tahu apa yang warga desa bicarakan.
Saat kembali ke rumah, tiba-tiba bel berbunyi. Dia pun mencoba memeriksanya dan dia menemukan dus berisi bolu yang terselip secari kertas. Saat dibaca, surat itu berisi kalau Vignes tak harus menyelidiki kematian ayahnya. Vignes mencari-cari siapa pengirim surat itu, tapi sayang dia tak menemukannya. Dia pun terdiam sejenak memikirkan siapa orang yang ingin menghentikan penyelidikannya. Dari kejauhan, seorang wanita memperhatikannya seakan dia tahu sesuatu. Keesokan harinya, dia memutar rekaman suara yang sebelumnya sudah dia pasang. Beberapa warga terdengar mengobrol, ngalor ngidul membicarakan Bang Emok yang membuat Vignes tersenyum. Tapi saat dia mengalihkan pada rekaman di sudut yang lain, terdengar seseorang memintanya menghentikan penyidikan tentang kematian sang ayah. Dia memastikan kalau ayahnya memanglah kesetrum listrik. Vignes segera menuju ke tempat di mana dia meletakkan penyedap suara itu, dan terlihat wanita kemarinlah yang mengatakan itu. Vignes lalu mengejarnya, tapi sayang dia kehilangan jejak. Vignes bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dari kejauhan, wanita itu pun berkata jika dia tak akan membiarkan Vignes tahu yang sebenarnya. Keesokan harinya, Vignes mencari peruntungan di tempat kremasi sang ayah. Dia berharap ada sesuatu yang bisa menjadikan petunjuk. Saat dia mengorek-ngorek abu pembakaran, dia menemukan sebuah kancing dengan bercak darah. Dia pun segera menemui dokter kenalannya. Kita sebut saja dia Dokter Adi. Dia meminta agar Dokter Adi memeriksa darah siapa yang ada di kancing itu. Bila darah ayahnya, dia akan percaya kalau ayahnya tewas dengan wajar. Tapi jika itu darah orang lain, dia yakin kecurigaannya tak akan salah. Singkat cerita, hasil pemeriksaan pun didapat. Dokter Adi mengatakan jika darah itu bukanlah darah ayahnya, itu adalah darah orang lain. Tetapi ada keunikan dalam kandungan darah itu, di mana pemilik golongan darah tersebut tak akan bisa hamil dan dipastikan pemiliknya seorang wanita. Dokter Adi menyarankan agar Vignes mengumpulkan warga desanya untuk mengambil sampel darahnya. Dengan begitu, mereka akan tahu siapa pemilik golongan darah tersebut. Vignes memiliki ide. Dia mengirimkan dokter dari puskesmas dan perawat ke desanya untuk mengumumkan jika semua warga desa wajib dites darah untuk meminimalisir masuknya virus ke dalam tubuh, dan akhirnya warga desa pun bersedia. Dengan bantuan dokter puskesmas, Vignes berhasil mengumpulkan puluhan sampel darah. Kemudian dia pun segera menghubungi Dokter Adi. Dokter Adi menyuruh Vignes untuk membawanya ke laboratorium rumah sakit agar sampel darah itu cepat diuji lab. Setelah menunggu beberapa hari, Dokter Adi memberitahukan jika golongan darah itu milik seorang wanita bernama Vanuki Sujata. Vignes segera menemui Sujata. Dia bertanya, ada hubungan apa Sujata dengan kematian ayahnya? Awalnya Sujata tak mengatakan apapun, tapi Vignes terus memaksa jika dia memiliki bukti kuat, yaitu bercak darah milik Sujata yang ada di kancing baju ayahnya. Akhirnya Sujata mengatakan jika di malam itu suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Dia mengamuk karena Sujata tak bisa memiliki anak. Lalu suaminya melukai kepalanya. Dia pun berlari karena ketakutan. Dan saat itu ayah Vignes melewati rumahnya. Dia meminta tolong dan menceritakan kebrutalan suaminya. Mungkin darah itu menempel di saat dia meminta tolong. Lalu ayah Vignes mendatangi suaminya dan memukulinya. Tiba-tiba anak buahnya datang memberitahu jika tetangganya yang bernama Sudakar yang meminjam uangnya mencoba melarikan diri. Mendengar hal itu, ayah Vignes segera pergi, dan setelah itu dia tak tahu apa yang terjadi kepadanya. Vignes bergegas pergi mencari Sudakar. Dia pun berhasil menemukannya. Dia bertanya mengapa Sudakar membunuh ayahnya. Sudakar tak mengaku, tapi Vignes terus memaksanya. Yang akhirnya Sudakar menceritakan jika malam itu dia hendak dikeroyok oleh anak buah ayahnya karena belum bisa membayar hutangnya. Maka dari itu dia melarikan diri. Dia bersumpah kalau dia tak membunuh ayah Vignes. Vignes bertanya di mana mereka bertengkar malam itu. Sudakar menjawab di peternakan unggas milik ayah Vignes. Vignes berkata jika dia akan menemukan kebenarannya setelah memeriksa CCTV di peternakannya. Dan dia pun mengikat Sudakar agar tak bisa kabur.
Tapi Sudakar yang cerdik mengirimkan pesan kepada seseorang. Dia memberitahukan jika Vignesh akan memeriksa CCTV di peternakan. Singkat cerita, Vignesh tiba di peternakan. Dia melihat penjaga peternakan hendak kabur. Tapi Vignesh berhasil menangkapnya. Vignesh menanyakan keberadaan rekaman CCTV. Tapi si penjaga mengaku jika peternakannya tidak dipasangi CCTV. Vignesh marah karena dia tahu kalau peternakannya dipasangi CCTV. Karena terus disiksa, dia pun mengakui jika rekaman CCTV itu dibuang ke tempat sampah belakang gudang. Vignesh pun menuju ke gudang belakang dan mencari-cari keberadaan CCTV itu. Yang akhirnya dia menemukannya. Dia pun membawanya ke rumah untuk melihat isi CCTV itu. Ternyata saat disidik-sidik, yang membunuh ayahnya adalah dirinya sendiri dengan cara menyetrumnya. Vignesh tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun memperbesar layar dan terlihat dirinya menerima pesan dari seseorang bernama Shravani. Dia pun mengecek ponselnya dan mencari kontak bernama Shravani, tapi dia tak menemukannya. Dia menghubungi Mani. Dia bertanya apa mereka memiliki teman atau kerabat bernama Shravani. Mani menjawab tidak, malah dia tak pernah mendengar nama itu. Vignesh pun menutup teleponnya dan masih bertanya-tanya. Dia lalu menghubungi temannya yang seorang ahli IT. Dia mengirimkan nomor Shravani dan memintanya mencari tahu di mana alamat pemilik nomor itu. Tak lama kemudian, dia pun mendapatkan alamatnya. Vignesh segera ke sana dan menghubungi nomor itu. Ternyata Shravani adalah wanita yang sebelumnya mengamati Vignesh. Vignesh selalu menculiknya dengan membiusnya. Setelah berada dalam sekapannya, Vignesh bertanya apa hubungan Shravani dengan kematian ayahnya. Dia pun mengancam akan memperkaosnya dan menyebarkan videonya ke semua media sosial jika Shravani tak mengaku. Karena Shravani tak memberikan jawaban, Vignesh kesal. Dia pun hendak menyuntikkan obat bius kepadanya, yang akhirnya Shravani mengakui jika dia sebenarnya adalah pacar Vignesh. Vignesh benar-benar tak mengerti apa yang Shravani katakan. Shravani pun menjelaskan jika dulu mereka saling mencintai. Mereka malah bekerja di tempat yang sama, di mana Vignesh adalah jurnalis investigasi dan dia reporter lapangan. Suatu hari, di saat Vignesh membawanya ke rumah, ayah Vignesh menatapnya dengan penuh nafsu. Malah, ayahnya berani menyentuhnya. Sejak ayah Vignesh bertingkah buruk terhadapnya, dia mulai mengamatinya. Dan sejak saat itu, dia tahu apa yang telah dilakukan ayah Vignesh. Ayah Vignesh selalu meminjamkan uang kepada siapapun yang membutuhkan dengan bunga yang sangat tinggi. Bila orang itu tak mampu membayar, mereka harus mau tidur dengannya. Dan jika seseorang pria yang meminjam, maka pria itu harus rela membiarkan dia mencicipi tubuh istrinya semalaman. Jika mereka menentang, dia akan membunuh para suami si peminjam uang. Malah, dia pun tak segan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Dan salah satu korbannya adalah Sujata. Bukan hanya emak-emak, dia pun mengincar para pelajar dengan iming-iming akan membiarkan uang sekolahnya. Dengan kata lain, ayah Vignesh adalah seorang maniak esek-esek. Pernah suatu ketika, seorang guru bernama Laksmi mengundangnya untuk hadir ke acara sekolah mereka. Undangan itu tak lain karena ayah Vignesh ketua desa yang sangat dihormati dan orang terkaya di desa ini. Tapi diam-diam ayah Vignesh tertarik kepada Laksmi. Dia pun memiliki ide dengan menyuruh orang lain menggoda Laksmi di hadapan suaminya, yang otomatis suaminya marah dan memukuli mereka. Di saat itu polisi datang dan menangkap suami Laksmi. Laksmi yang tak tahu harus bagaimana mencoba meminta bantuan ayah Vignesh. Ayah Vignesh membantunya dengan memberikan uang jaminan. Ketika suami Laksmi bebas, dia mengucapkan terima kasih. Tapi apa yang ayah Vignesh katakan dengan mengejutkan, jika dia ingin mencicipi Laksmi semalaman saja. Kemarahan suami Laksmi tak terbendung, tapi sayang perlawanannya malah membuat dia kehilangan nyawanya. Laksmi tak tahu suaminya dibunuh oleh ayah Vignesh. Suatu malam, ayah Vignesh datang ke rumah Laksmi. Dia meminta agar uangnya dikembalikan, tapi Laksmi tak memiliki uang. Terlebih, dia masih berduka atas kematian suaminya. Ayah Vignesh mengatakan, jika begitu, Laksmi harus mau melayaninya. Suara paksaan itu terdengar ke telinga anak-anak Laksmi, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tak hanya sekali,
Ayah Vignesh melakukannya berkali-kali yang membuat anak Laksmi tak kuat lagi mendengar ibunya terus dilecehkan. Anak itu pun memberanikan diri untuk menulis surat kepada Pak Camat dan menceritakan apa yang terjadi kepada keluarganya. Setelah itu, dia meminta alamat Pak Camat kepada gurunya. Gurunya bertanya untuk apa dia meminta alamat Pak Camat. Anak itu kemudian menceritakan semua yang terjadi. Ternyata guru itu adalah salah satu anak buah ayah Vignesh. Alih-alih melaporkan kepada Pak Camat, dia malah melaporkan kepada ayah Vignesh. Ayah Vignesh pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh kedua anak itu. Tapi beruntung, saat itu Vignesh dan Shravani ada di sana. Mereka pun berhasil lolos dan menceritakan semuanya kepada Vignesh. Shravani yang sudah tahu semuanya, kemudian menceritakan apa yang dia selidiki. Dan sejak saat itu, Vignesh tahu kelakuan buruk ayahnya. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. It's been so long. Suatu ketika, kerabat Vignesh yang bernama Ameksa datang ke rumah untuk menginap beberapa hari karena ada tugas di desa itu. Suatu hari, ibu Vignesh memergoki suaminya sedang mengintip Ameksa. Sekarang ibu Vignesh menjadi tahu kelakuan suaminya. Dia pun berencana untuk mengirim Ameksa pulang tanpa diketahui suaminya. Di malam hari, ayah Vignesh pergi ke rumah Sujata untuk memerasnya lagi. Di saat itulah, ibu Vignesh berusaha mengeluarkan Ameksa dari rumah dengan bantuan tetangganya, yaitu Sudakar. Tapi saat tiba di rumah Sujata, Sujata menolak karena Sujata tahu kalau ayah Vignesh lah yang membunuh suaminya. Sujata mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Ayah Vignesh marah dan membenturkan kepalanya yang membuat kepalanya terluka. Saat itu anak buahnya datang. Mereka memberitahu kalau Ameksa melarikan diri dengan bantuan Sudakar. Ayah Vignesh lalu mengejar mereka dan Ameksa mencoba menghubungi Vignesh. Dia memberitahukan jika ayahnya sedang mengejarnya. Vignesh lalu meminta Ameksa datang ke peternakan karena dia sedang ada di sana. Mereka pun sampai di peternakan dan ayah Vignesh pun mendapatkan mereka. Tapi dia terkejut ketika melihat Vignesh ada bersama mereka. Vignesh mencoba menyadarkan ayahnya, tapi ayahnya yang sudah gila malah menyerangnya. Dia tak peduli jika Vignesh tahu apa yang selama ini dia lakukan dan dia akan melenyapkan siapa saja yang menghalanginya walaupun itu anaknya sendiri. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Vignesh. Sementara dia mengejar Ameksa, dia berpikir kalau malam ini dia harus mendapatkan Ameksa bagaimanapun caranya. Vignesh terpaksa memukul kepala ayahnya yang membuat dia tersungkur. Saat itu dia mendapatkan pesan dari Shravani yang menanyakan keberadaannya. Tapi Vignesh tak membalasnya dan ternyata inilah momen yang terlihat di CCTV tadi. Vignesh melampiaskan kemarahannya kepada ayahnya. Dia mengatakan jika selama ini dia tahu kelakuan ayahnya yang bejat. Dia malu dengan kelakuan ayahnya yang selalu melecehkan banyak emak-emak, bahkan gadis di bawah umur. Saat Vignesh lengah, ayahnya balik menyerang. Dia murka dan hendak membunuhnya. Tapi Vignesh berusaha menyelamatkan diri dengan meraba-raba sekitar. Dia mendapatkan sebuah kabel dan menyetrumnya. Seketika itu ayahnya pun tumbang. Vignesh berusaha membangunkan ayahnya, tapi ayahnya sudah tak bernyawa. Beberapa hari kemudian, Vignesh menghubungi Mani. Dia menitipkan ibunya kepada Mani karena dia tak bisa menjalani hidup dengan bayang-bayang kematian ayahnya. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mani dan Shravani mencari-cari Vignesh dan menemukannya dalam keadaan sekarat. Ibu Vignesh merasa terpukul dengan apa yang sudah terjadi, bukan karena kehilangan suaminya yang bejat, tapi karena Vignesh selalu mengingat jika dia penyebab ayahnya meninggal, dan hal itu selalu memicunya untuk mengakhiri hidupnya. Mereka pun menemui dokter untuk berkonsultasi. Dia bersedia mengeluarkan biaya berapapun asalkan Vignesh tak pernah memikirkan lagi untuk mengakhiri hidupnya. Dokter memintanya untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada Vignesh. Dengan begitu, dia bisa mencarikan solusinya. Ibunya menceritakan semua yang terjadi dari A sampai Z kepada dokter, dan kini dokter mengerti kalau Vignesh mengalami gangguan post-traumatic stress disorder, di mana Vignesh yang selalu menghormati dan mencintai ayahnya, dan di saat dia menjadi penyebab kematian ayahnya, pikirannya akan terus terganggu, dan itulah yang menyebabkan dia ingin selalu mengakhiri hidupnya. Jalan satu-satunya adalah menggunakan ilmu syaraf yang saat ini telah dikembangkan.
Intinya, ingatannya yang telah membunuh ayahnya akan dihapus dari ingatan Vignes. Mereka belum mengerti apa yang dikatakan dokter, bagaimana seseorang bisa dengan sengaja dihapus ingatannya. Dokter menjelaskan, jika di dalam otak manusia ada miliaran neuron, artinya otak manusia adalah struktur yang kompleks dengan neuron. Dan inilah gambar jaringan syaraf, di mana korteks cerebral adalah wadah untuk daya ingat, pemahaman, konsentrasi, dan keinginan. Saat kita bangun, otak kita akan menghasilkan tenaga 10 atau 20 watt. Terkadang saat kita menguap, oksigen akan dikirim ke otak untuk mendinginkannya, dan setiap masalah yang menyebabkan stres akan merubah sel-sel otak kita, struktur, dan juga fungsinya. Di dalam otak, memori terbentuk. Setiap kali kita menyaksikan kejadian, sinyal visual dari kejadian tersebut akan melewati syaraf-syaraf tertentu agar tersimpan di dalam memori otak kita. Maka dari itu, jika salah satu syaraf menuju ingatan dipotong, kemungkinan besar seseorang tak akan mengingat apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan inilah yang akan diterapkan dalam kasus Vignes. Itu juga dengan penelitian lebih dalam lagi oleh ilmu syaraf. Tapi satu hal, karena Sravani, Vignes tahu kelakuan buruk ayahnya dan dia terpengaruh dengan itu. Kemudian dia membunuh ayahnya. Jadi, menghapus kejadian membunuh ayahnya tak cukup karena Vignes masih akan ingat kepada Sravani dan juga setiap apa yang dikatakannya. Jadi kemungkinan dia akan kembali stres. Dengan begitu, dokter juga akan menghilangkan ingatan Vignes kepada Sravani demi keselamatan Vignes. Sravani pun setuju, yang akhirnya operasi pun dilakukan. Saat masa pemulihan, semua warga berkumpul. Mani memberitahukan jika Vignes hanya tahu kalau dia dirawat di rumah sakit saat ini karena mengalami serangan jantung. Dan selama mengobrol dengannya, Vignes tak menyinggung lagi nama Sravani dan kejadian pembunuhan itu. Dia yakin jika sebagian ingatan Vignes benar-benar terhapus. Sudakar mendukung Vignes yang sudah membunuh iblis itu. Dan kini giliran mereka untuk menyelamatkan Vignes. Dia berencana untuk mengatakan kepada Vignes kalau ayahnya meninggal tersengat listrik di saat Vignes dirawat di rumah sakit. Dengan mengatakan ini, Vignes pasti percaya. Ibunya pun angkat bicara. Dia meminta agar Sravani tak memperlihatkan wajahnya lagi di hadapan Vignes. Dia takut ingatannya tentang Sravani kembali dan pengobatannya yang dilakukannya akan sia-sia. Dia memohon agar Sravani berjanji untuk menjauhi Vignes. Itu mengapa Sravani menjauhi Vignes dan apa yang Sujata dan Sudakar katakan saat penyidikan Vignes semuanya adalah karangan mereka agar Vignes tak mengingat kembali pembunuhan yang dilakukannya. Itu semua mereka lakukan untuk kebaikan Vignes. Awalnya, Sravani tak mau mengungkapkan semua ini kepada Vignes, walaupun dia harus mati di tangan Vignes. Tapi dia takut dengan ancaman Vignes yang akan memperkautnya, yang juga menyebarkan videonya. Dia harap semua kebenaran ini tak akan memicu kembali keinginan Vignes untuk mengakhiri hidupnya. Dia meminta agar Vignes memikirkannya dengan kepala dingin. Terlebih, ibunya sudah berkorban banyak dengan menyembunyikan semua kebenaran ini. Walaupun belum mengingat apa yang diceritakan Sravani, Vignes berpikir jalan apa yang harus dia ambil. Dia pun memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi agar rasa bersalahnya tak selalu menghantuinya di masa mendatang. Dia memeluk ibunya dan menguatkannya karena dia pasti kembali. Kemudian dia pun memeluk Sravani, gadis yang rela mengorbankan cintanya demi untuk keselamatannya. Dan film pun berakhir.